Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Manipi channel kali ini akan membahas peran dari salah satu tokoh besar dan tokoh penting di Provinsi Banten yang memiliki peran penting sekali dalam salah satu peristiwa besar yang ada di Provinsi Banten. Penasaran? Simak episode Mang Dipi channel kali ini yang akan membahas perjuangan Tubagus Ahmad Ghazali Bulkis atau Ghazali Buntung di sektor Gunung Karang pada agresi Belanda II di Pandeglang tahun 1949. Komandan sektor menggunakan nama Sancang Lodaya. Dalam sejarah Gunung Karang itu ada penghuninya, yaitu macan yang berkaki 3. Pada tahun 1949, Komandan Sektor Gunung Karang, Tubagus Ahmad Ghazali, mengadakan inspeksi pasukan, dan di bagian penyidik ialah Saudara Adam. Pada waktu itu, bertemu dengan Saudara Ma'mun yang membawa 9 senjata yang pada waktu itu juga Saudara Ma'mun bertugas sebagai PM atau polisi militer. Bersama-sama dengan Saudara Tubagus Ahmad Ghazali, 3 macam senjata yang diserahkan oleh Saudara Ma'mun kepada Tubagus Ahmad Ghazali di sektor 15 yang dinamakan Sancang Lodaya sektor 15 Gunung Karang. Setelah itu, Tubagus Ahmad Ghazali diangkat menjadi batalion komandan sektor Gunung Karang. Pada waktu pertempuran di Kampung Cipuringin, yaitu tahun 1949, waktu itu Tubagus Ahmad Ghazali mengambil peluru teki dan tomo atau mortir dari musuh. Peluru itu oleh Belanda ditembak kepada pihak Tubagus Ahmad Ghazali, tetapi peluru itu ternyata tidak mengenai sasaran dan tidak meledak. Setelah diambil oleh anak buah Tubagus Ahmad Ghazali dan diserahkan kepada Tubagus Ahmad Ghazali, setelah dipegang peluru itu oleh Tubagus Ahmad Ghazali, tiba-tiba peluru tersebut meledak dan mengena tangan kanan saudara Tubagus Ahmad Ghazali. Setelah dirawat oleh Dr. Satrio yang waktu itu sedang berada di Gunung Karang dengan perawatan yang sangat sederhana sekali. Setelah itu, TB Ahmad Ghazali masih tetap berjalan seperti biasa. Pada waktu itu juga Bung Tomo supplier ke daerah Banten dan ia berkata, ternyata yang terus-menerus ada pertempuran hanya di Gunung Karang yang dipimpin oleh TB Ahmad Ghazali. Maka dibuatlah sebuah tugu perjuangan di daerah Mengger oleh Bung Tomo yang diperintah oleh Bung Karno. Tugu tersebut masih ada sampai sekarang yang terletak di daerah Mengger, atau lebih tepatnya Jalan Raya Labuan kilometer 7 Pandeglang, meski kondisinya saat ini rusak. Pada masa peralihan abad 19 ke abad 20 merupakan awal perkembangan politik etis, bersamaan dengan arah baru di dalam politik kolonial Belanda yang menjadikan bangsa Indonesia sebagai objek kolonialisme dengan cara memperkuat pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Dengan diterapkannya imperialisme terhadap bangsa Indonesia mulai dari bidang sosial, ekonomi, dan politik telah memicu tumbuhnya jiwa nasionalisme. Bagi bangsa Indonesia, permulaan abad ke-20 telah menimbulkan rasa kesadaran terhadap keterbelakangan. Penerapan imperialisme bagi bangsa Indonesia oleh kolonial Belanda telah menimbulkan adanya diskriminasi dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Dengan adanya diskriminasi atau ketidaksamaan hak bagi masyarakat, maka timbullah keinginan untuk maju dan kebutuhan akan pendidikan. Selain itu, munculnya gerakan Turki Muda dan Revolusi Cina memberi pengaruh terhadap perkembangan nasionalisme dan memperbesar kesadaran nasional bangsa Indonesia sehingga dapat memiliki kembali harga dirinya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian Republik Indonesia pun terbentuk. Di Banten, kabar proklamasi kemerdekaan didengar oleh kalangan intelektual melalui radio. Kabar tersebut menjadi nyata ketika beberapa pemuda dari Jakarta utusan Khairul Saleh tiba di Serang pada tanggal 20 Agustus 1945. Pada tanggal 22 Agustus 1945, Jepang akhirnya mengumumkan penyerahan dirinya kepada masyarakat. Setelah berita proklamasi kemerdekaan menyebar, terjadi perubahan sosial politik di berbagai daerah, termasuk di Banten. Akhir Januari tahun 1946, penguasaan kembali Jakarta oleh Belanda telah memaksa pemerintahan dipindahkan ke Yogyakarta hingga akhir revolusi. Pada bulan November 1946, Belanda mengakhiri persetujuan diplomatik dengan Indonesia. Di luar Banten,
situasi berkembang menjadi sangat rumit. Akhir Mei 1947, Belanda telah memutuskan bahwa mereka harus menyerang Indonesia secara langsung. Di malam hari, Belanda melancarkan agresi militer satu, kemudian mengambil alih kontrol seluruh pelabuhan laut dalam di Jawa. Van Mook dan beberapa orang Belanda ingin meneruskan agresi untuk menaklukkan daerah Yogyakarta, tetapi Amerika Serikat dan Inggris tidak menyukai agresi militer tersebut dan memaksa pihak Belanda untuk menghentikan aksinya dan menerima suruhan PBB dengan melakukan gencatan senjata. Tanggal 19 Desember tahun 1948, Angkatan Perang Belanda melancarkan agresi militer kedua dengan menyerang ibu kota Republik Indonesia, yaitu Yogyakarta, dan menyerang lapangan terbang Maguwo dengan dijatuhkannya bom oleh pesawat-pesawat tempur untuk menguasai lapangan terbang tersebut. Kota Yogyakarta tidak dapat dipertahankan. Di satu sisi, perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sangat kecil karena serbuan Belanda dilakukan secara mendadak. Konflik internal dalam pemerintahan negara Republik Indonesia mengakibatkan terjadinya pemberontakan PKI Madiun tanggal 18 September 1948 dan tentara Indonesia yang meninggalkan tempat gerilya serta perjanjian Ravenfield yang tidak menemukan titik terang, sehingga membuat Belanda memanfaatkan peluang tersebut untuk menguasai ibu kota Republik Indonesia. Setelah berhasil membuat dan menduduki ibu kota RI yaitu Yogyakarta, Belanda dengan mudah menawan para pemimpin bangsa yang berada di istana negara. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan sejumlah pejabat negara Republik Indonesia dibuang ke Perapat, kemudian sebagian ke Bangka. Sebelum peristiwa itu terjadi, dilakukan pemberian mandat kepada Menteri Syafruddin Prawira Negara yang berada di Sumatera untuk membentuk pemerintahan darurat RI. Tetapi instruksi ini tidak pernah didengar oleh Syafruddin, sehingga atas kebijaksanaannya sendiri dibantu oleh teman-temannya, di sana kemudian dibentuk suatu pemerintahan darurat dengan nama PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Beruntungnya, tindakan yang dilakukan Syafruddin itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemerintah pusat. Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman beserta Jenderal Maijen TB Simatupang, Jenderal Maijen H. Nasution meninggalkan Yogyakarta untuk memimpin perang gerilya melawan angkatan bersenjata Belanda. Banyak anggota TNI lain ikut serta dalam perlawanan gerilya melawan Belanda. Menghadapi agresi militer Belanda II, kekuatan Brigade 1 Tirtayasa Divisi Siliwangi melakukan pembagian lokasi pertahanan antara lain sebagai berikut. Batalion Sakra dengan tugas pertahanan di Pandeglang. Batalion Supat menempati sektor Parung Panjang. Batalion Soleh Iskandar menempati sektor Lewiliang. Batalion Husein Wangsa Atmaja menempati sektor Cikotok. Batalion Ali Amangku ditempatkan di Serang dengan tugas pertahanan pantai dan kota Serang. Batalion Jailani menempati sektor Balaraja. Tanggal 23 Desember tahun 1948, Belanda melakukan serangan di Serang, tepatnya Batalion Ali Amangku. Tanggal 27 Desember tahun 1948, seluruh daerah penting di Banten telah berhasil direbut dan diduduki oleh Belanda dalam waktu yang relatif singkat. Banyak benda pusaka dan seni milik masyarakat Banten hilang atau rusak. TNI dan pejabat pemerintahan Banten berusaha untuk mempertahankan diri di hutan, termasuk kaum Jawara juga ikut andil dalam menghadapi Belanda. Batalion Sakra bertugas mempertahankan kota Pandeglang dan beralih ke perang gerilya. Batalion inilah yang paling banyak mempunyai waktu untuk melakukan bumi hangus, pengerusakan jalan dan jembatan serta memasang rintangan-rintangan. Batalion Sakra biasanya mundur dengan teratur sehingga dapat langsung mengadakan serangan-serangan balasan dalam bentuk aksi gerilya. Batalion Sakra membagi daerah gerilyanya dalam beberapa subsektor, yaitu sektor Sangiang Lancar dipimpin oleh I Herman Prawira Saputra, subsektor Badak Galak dipimpin oleh pembantu Letnan Abidin, subsektor Gunung Asepan dipimpin Letnan I Endang dan Niwijaya. Subsektor Menes di bawah pimpinan Nafsiran Hadi. Subsektor Singa Mandala dipimpin oleh Ija Yusman. Subsektor Cadasari di bawah pimpinan Serma Soleman. Subsektor Cipandawa dipimpin oleh pembantu Letnan Fadil.
Sektor Gunung Karang dipimpin oleh TB Ahmad Ghazali Bulkis, sedangkan pasukan mobil dipimpin oleh Letnan II Jambar Bardana. Tahun 1949 terjadi pertempuran dari pihak Belanda dengan sektor Gunung Karang, tepatnya daerah Pandeglang. Para pemuda dan orang tua dari Maja sampai Mandalwangi ikut serta menjadi satu pasukan sektor Gunung Karang dalam mempertahankan wilayah Pandeglang agar tidak dikuasai oleh Belanda. Pertempuran-pertempuran yang dilakukan oleh sektor Gunung Karang terjadi di beberapa daerah di Pandeglang, di antaranya Pasar Batu Bantar, di Mengger, Maja, Mandalawangi, Menes, Labuan, dan Cimanuk. Sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada para pejuang serta tanda bukti bagi generasi selanjutnya, maka dibuatlah Tugu Perjuangan di pertigaan Jalan Mengger dekat halte. Pertempuran yang terjadi tahun 1949 di Pandeglang merupakan upaya untuk mempertahankan wilayah dari penguasaan Belanda. Pertempuran tersebut dipimpin oleh TB Ahmad Ghazali Bulkis yang beranggotakan Haji Abbas dan masyarakat Pandeglang lainnya. TB Ahmad Ghazali Bulkis lahir di Karang Tanjung tanggal 31 Desember tahun 1924. Pada tanggal 24 Desember 1948 sampai 27 Desember pernah bergabung dalam Kesatuan Kelaskaran Sektor 15 sebagai Komandan Sektor 15 Gunung Karang di Pandeglang. Kesatuan Kelaskaran tersebut pada waktu itu di bawah pimpinan Mayor Sakra. Pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai 23 Desember 1948, Tubagus Ahmad Ghazali Bulkis pernah bergabung dalam Kesatuan Kelaskaran BPRI di Banten. Kesatuan Kelaskaran tersebut dipimpin oleh Sutomo atau Bung Tomo. Pada masa hidupnya, Tubagus Ahmad Ghazali Bulkis merupakan sosok yang penuh semangat untuk mempertahankan daerah Pandeglang dari Belanda. TB Ahmad Ghazali Bulkis melakukan taktik perang gerilya bersama rakyat Pandeglang yang bergabung dalam sektor Gunung Karang. Perlawanan dilakukan dengan perang gerilya dan penghancuran jembatan serta jalan protokol di daerah Pandeglang yang biasa dilewati oleh kendaraan Belanda. Strategi yang dilakukan adalah dengan menabuh drum dan membuat manipulasi serangan berupa tembakan untuk melabui Belanda yang akan melewati jembatan Mandal di Mengger. Senjata yang digunakan pada saat itu adalah panah dan bambu runcing. Pihak Belanda kemudian melakukan serangan balik secara gencar. Ketika amunisi senjata Belanda habis, maka sektor Gunung Karang akan mulai menyerang dengan melemparkan granat. Lemparan granat tersebut berhasil memakan korban 2 orang dari pihak Belanda dan menguntungkan pasukan TB Ahmad Ghazali Bulkis dengan mendapatkan senjata rampasan berupa sepeda ontel, senjata, mobil, dan membuat kerugian bagi Belanda, yaitu hancurnya kendaraan yang ditumpangi sebanyak 2 truk. Pertempuran atau perlawanan umumnya merupakan reaksi dan bentuk pertahanan diri dari ancaman musuh. Perlawanan rakyat daerah Pandeglang tidak hanya dilakukan oleh TB Ahmad Ghazali Bulkis, melainkan dilakukan pula oleh rakyat Pasirmai di Cipecang, Pandeglang terhadap Belanda di bawah komando Letnan Bolang tahun 1948. Selain itu, ada pula sosok Ali Amangku yang memiliki peran besar dalam militer di Banten tahun 1945 sampai 1949. Berdasarkan penjelasan tadi, video ini menjelaskan tentang perjuangan seorang tokoh dari Pandeglang yang memiliki peranan penting dalam melawan Belanda pada agresi militer Belanda II. Video ini berusaha mengungkap perjuangan TB Ahmad Ghazali Bulkis di sektor Gunung Karang pada masa agresi Belanda II. TB Ahmad Ghazali Bulkis dan adiknya bernama Abdul Razak, sedangkan ayahnya bernama TB Aceh Bulkis bin Raden Angka Wijaya dan ibunya bernama Haji MB Sarifah. TB Ahmad Ghazali Bulkis memiliki istri bernama Haji Siti Mahyani, dikaruniai 15 orang anak. TB Ahmad Ghazali Bulkis adalah seorang TNI dengan pangkat Letnan II. Masa mudanya ia habiskan untuk mengabdi kepada negara Republik Indonesia dan mempertahankan wilayahnya dari penguasaan Belanda, sehingga seringkali ia berpindah-pindah tempat tinggal karena kepentingan keamanan. Dalam mempertahankan wilayahnya dari Belanda, TB Ahmad Ghazali Bulkis memimpin pasukan sektor Gunung Karang yang basis pertahanannya di daerah Gunung Karang. Dalam masa pengabdiannya itu, terdapat insiden kecelakaan yang tidak disengaja sehingga membuat ia kehilangan tangan kanannya akibat ledakan granat.
Di akhir hayatnya, TB Ahmad Ghazali Bulkis sempat dirawat di rumah sakit karena mengidap penyakit gula. Tidak lama setelah itu, kemudian ia wafat dan dimakamkan di daerah Pabrik. Agresi militer Belanda II dilancarkan oleh Belanda dengan maksud untuk menduduki wilayah Banten karena sebelumnya pada masa agresinya yang pertama di Banten hanya diblokade dari beberapa daerah. Kedatangan Belanda di Pandeglang membuat situasi dan kondisi menjadi mencekam. Masyarakat dihantui rasa takut dan gelisah. Terlebih lagi Belanda melarang masyarakat untuk melakukan aktivitas keagamaan. Jika masyarakat melanggar, biasanya Belanda akan melakukan kekacauan di sekitar kampung tempat masyarakat tinggal. TNI sendiri, yaitu Pertahanan Sektor 15 Pandeglang, sudah menyingkir ke daerah Pandeglang Selatan untuk tetap menjalankan strategi dan mengatur pemerintahan dari jarak jauh. Para gerilyawan sudah memasuki subsektor masing-masing daerah sebagai basis perlawanan. Tidak lama setelah Belanda berhasil menguasai Serang, kemudian ia melanjutkan perjalanan ke Pandeglang. Namun di Pandeglang, pasukan konvoi Belanda sempat tertahan di berbagai titik di sekitar jalan protokol dan jembatan-jembatan sebagai akibat dari rintangan-rintangan yang dipasang oleh pasukan sektor 15 Pandeglang. Di Pandeglang inilah yang sering terjadi gempuran pertempuran secara masif karena letak geografisnya yang dikelilingi oleh gunung dan bukit sehingga sangat memungkinkan untuk dilaksanakan perang gerilya dan basis pertahanan. Perlawanan yang dilakukan oleh TB Ahmad Ghazali Bulkis bersama pasukan Sancang Lodaya, yaitu sektor Gunung Karang, terjadi di beberapa titik di daerah Pandeglang, yaitu di Mengger, Maja, Cekek, Cikupa, Cimanuk, Mandalawangi, Batu Bantar, Menes, dan Labuan. Ketika di pertempuran di Cimanuk sempat terjadi gabungan pasukan bersama pasukan Letnan Bolang untuk gotong royong saling bantu dalam melawan pasukan Belanda. Selanjutnya dalam strategi perangnya, TB Ahmad Ghazali Bulkis menggunakan siasat tipuan dengan menggunakan drum yang dibariskan sejajar di balik bukit di daerah pertigaan Mengger. Ketika pasukan Belanda mulai mendekat daerah Mengger, kemudian pasukan mengintai akan beritahukannya kepada TB Ahmad Ghazali Bulkis. Kemudian TB Ahmad Ghazali Bulkis memerintahkan pasukan penabuh untuk memukul drum tersebut sehingga mengeluarkan suara seperti suara tembakan senjata api dan berhasil menarik perhatian Belanda untuk melakukan tembakan balik. Di saat amunisi senjata Belanda habis, selanjutnya pasukan Saneang Lodaya akan menyerang menggunakan granat, tembakan dan senjata locok sehingga hasilnya banyak dari tentara Belanda yang terbunuh. Pada masa perang gerilya pun, masyarakat Pandeglang bergotong royong saling bantu para pasukan gerilya dalam menyediakan bahan makanan, membuat rintangan, dan menutup jalan. Dalam keadaan terdesak, ternyata semangat gotong royong masih tetap kental dan dipegang teguh oleh masyarakat demi kemaslahatan bersama. Itulah tadi sekilas kisah singkat perjuangan TB Ahmad Ghazali Bulkis di sektor Gunung Karang pada agresi Belanda II di Pandeglang tahun 1949. Jika kalian ada tambahan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan pembahasan episode video kita kali ini, dukung kita dengan cara like video ini, berikan komentar positif, serta share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe MangDP Channel agar kami semakin bersemangat berkontribusi memberikan konten video edukasi yang membahas seputar sejarah dan kebudayaan yang ada di Provinsi Banten. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.